Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sungguh hidup ini tidak ada kebetulan, semua biinilah atas izin Allah. Kita bisa hadir ikuti kajian akad pagi ini semua atas izin Allah. Betul? Untuk itu mari kita selalu panjatkan syukur pada Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga dengan niat kita ikhlas mengikuti acara ini, Allah berkenan memberikan ridhonya pada kita semua. Amin. Ikhlas badan. Kalau ikhlas mohon izin tidak berbincang dengan yang lain. Setuju? Saya akan tunggu sampai diem. Kalau ikhlas mohon tidak mainan HP sendiri. Kalau ikhlas kalau saya tanya jawab dengan tegas. Mau? Baik. Saya awali kajian ini dengan tema kecerdasan hati. Panjenengan punya masalah nggak? Punya masalah? Banyak atau dikit? Kalau didaftar sampai 8:30 selesai nggak? Enggak, itu selesai saja ditolong. Yang panjenengan agak masalah itu apa? Misal, kalau sampai jam 11 nanti kok belum sarapan pagi, masalah nggak? Masalah kalau nggak puasa sunnah. Kalau puasa, nggak masalah. Sama-sama nggak makan, satu masalah, satu tidak, tergantung apa? Niat atau keinginan, betul? Betul. Kalau itu jawab, atau mungkin dibahas dulu. Maka masalah muncul kalau ada kesenjangan antara keinginan dan kenyataan. Setuju? Jawab. Pengen punya masalah nggak? Kalau nggak pengen punya masalah, tidak usah punya keinginan. Jangan punya keinginan yang tidak bisa dipenuhi. Jangan punya keinginan yang bukan keinginannya Allah. Jawab. Selama ini yang kita lakukan keinginan siapa? Nah, tergantung. Kalau rajin sholat, ya berbakti, jujur, sabar, mau mendidikan anaknya, kemudian bersaudara, itu keinginan perintah siapa? Allah. Tapi kalau malas sholat, malas ngaji, cekcok, marah-marah, itu keinginan siapa? Setan sopo. Minat jinati bisa kita sendiri, betul? Nah, baik. Misalnya, kalau punya masalah, ya ingin menyelesaikan nggak? Ingin. Saya pandu, tapi kalau bisa didengar. Kalau nggak tahu, soalnya tadi nggak dengar. Bentar, bentuknya tadi nggak salah. Saya tahu. Ini ada suara. Itu nggak apa-apa ya. Saya pandu nyatakan aja. Bapak sekalian, setiap hari kita pasti punya masalah, betul? Bahkan setiap jam, bahkan setiap detik. Baik masalah di rumah, masalah di sekolah, masalah pekerjaan, masalah dengan suami istri dan seterusnya. Ya. Nah, masalah itu tentu ada. Nah, kalau kita punya masalah, nah bagaimana mengatasinya? Ya, rangkaian masalah itu pasti ada, kemanapun, dimanapun. Mitnah itu suatu dakwah. Sahabat, kalau sahabat bermasalah, ya kalau bapak ibu bermasalah, kalau kita tahu kuncinya adalah, nah coba bayangkan
Rasakan orang itu dikejar-kejar musuhnya. Waalaikumsalam. Ya. Nah, bagaimana dia mengatasi? Kita juga dikejar-kejar masalah ekonomi, masalah pendidikan dan seterusnya. Nah, rumusnya HHN. Yang apa itu? Coba bayangkan kita sini juga punya masalah. Kalau punya masalah, langkah pertama adalah ya hadapi. Jangan lari dari masalah. Kemanapun ada masalah. Ya, Allah juga menguji dia itu. Nah, setelah punya masalah, dicoba diteliti. Nah, kemudian dihayati. Apa penyebabnya? Nah, kenapa begitu? Nah, apapun yang terjadi, lakukan langkah penyelesaian. Apapun langkah penyelesaian sudah diambil, yang ketiga dan nah, tinggal nikmati saja. Ya, bayangkan, enjoy aja. Ya, dimanapun pasti punya masalah. Bersahabat dengan masalah itu. Kalau sini menegaskan walaupun bisa ini, Allah pasti akan menguji kalian walaupun sifatnya masih sedikit. Ya. Udah ini jasnya lagi. Kalau ya nikmati saja. Bahkan Allah memotivasi kita minimal 2 kali dalam firman agar kita optimis, yakin sukses, anak-anak akan sukses, kita pun yakin akan masuk surga. Yakin? Yakin. Nah, karena Allah berfirman, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Ma itu bersamaan. Sesungguhnya bersamaan dengan kesulitan itu ada kemudahan. Yakin aja. Allah itu berfirman, pasti benar. Setiap kesulitan yang kita hadapi pasti punya ada kemudahan di dalam kesulitan sendiri. Sekali lagi, setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Yakin? Yakin. Contoh, kalau kita dulu atau anak-anak kita sekolah di SDUT ini pas ujian, beberapa soal dikerjakan, tapi ada satu soal yang belum bisa dikerjakan. Nah, setiap anak hadapi soal yang sulit itu, saat itu pula sebenarnya sudah ada kunci jawabannya belum? Sudah. Siapa yang bawa? Yang tahu? Dan gurunya yang bikin soal, betul? Sangat tidak mungkin guru kalau bikin soal kok nggak tahu jawabannya. Paham ya? Nah, kalau siswa bisa jawab, pasti jawaban gurunya pasti benar. Nah, sama. Yang menciptakan kehidupan ini siapa? Allah. Semua masalah yang kita hadapi di dunia ini sudah ada jawabannya belum? Sudah. Siapa yang tahu? Allah. Nah, kalau kita bisa jawab pasti jawaban Allah pasti benar. Tapi sayang, kadang jawaban kita nggak sama dengan jawaban Allah. Ya, itulah masalah. Mestinya kita hadapi masalah itu dengan sabar, tapi kadang marah. Jawab, marah boleh nggak? Yang tegas, marah boleh nggak? Boleh. Yang jawab boleh, ayatnya mana? Tak ngaji lagi. Saya yakin anak-anak kita hafal kok. Hadis dilarang marah, yuk. Artinya ini apa? Kenapa marah? Kalau marah masuk mana? Loh, jangan marah maka bagimu surga. Kalau marah masuk mana? Neraka. Mau? Jadi marah boleh nggak? Enggak. Nah, nanti kita jelaskan kenapa nggak boleh marah. Ya hadisnya begitu, ayatnya juga menegaskan walkan diminal ghaidho. Kalau yang masuk surga itu orang yang menahan amarah, betul? Kalau marah masuk neraka, itu nggak mau, betul? Tapi Bapak Ibu bisa khawatir, semua masalah itu ada jawabannya. Kalau kita mau memahami apa maunya Allah, bahkan kita itu sudah diberi potensi oleh Allah untuk menjawab semua masalah. Kalau kita bisa menemukan potensi itu yang Allah tanamkan pada diri kita dan kita gunakan yang benar, akan mulia hidup kita. Mana potensi itu? Ini diantaranya. Rasulullah bersabda, Inna fil jasadi mudghah. Ingatlah bahwa tiap-tiap badan itu ada sepotong daging. Kita sholahat jasadul qulub. Apabila daging itu baik, maka baiklah seluruh badan. Wa idza fasadat jasadul qulub.
Apabila rusak, rusaklah seluruh badan. Bila bahaya kok, ingatlah bahwa daging itu ialah hati. Disebut apa bahasa Arabnya? Kolbu. Bapak Ibu tahu? Kolbu itu di mana posisinya? Secara anatomi, kolbu dalam tubuh kita yang mana? Tahu? Baik, siapa tuh mau? Ya, tapi pengertian saya ya. Angkat tangan kanan semua. Serius ini Bapak Ibu. Yuk, angkat yang tinggi. Ya, tolong hitungan ketiga tempelkan tangan kanan panjenengan di kolbu masing-masing di tubuh kita masing-masing yang difahami selama ini. Jangan terpengaruh orang lain. Yakin? 1, 2, 3. Pegang. Plak. Apa lagi? Ini pegang apa? Dada. Kanan atau kiri? Atas atau bawah? Di dadamu ada apa? Iya. Jantung. Tengahnya apa itu? Tengah jantung. Kanan kiri Paru-paru. Bawah liver. Liver itu. Jawab. Ada nggak orang yang jantung, paru-paru, livernya sehat, perilakunya rusak? Ada? Para koruptor itu organ tubuhnya sehat nggak? Kelakuannya rusak. Sebaliknya ada nggak orang yang jantung, paru-paru, livernya sehat atau dibalik? Jantung, paru-parunya atau livernya sakit, pribadinya mulia? Ada? Ada. Panglima Jenderal Sudirman dulu sakit apa? Paru-paru. Artinya mulia nggak? Nah, berarti jawaban panjenengan tadi nggak sama dengan hadis ini. Hadis ini mengatakan apa? Kalau itu baik semua baik, adalah semua rusak. Berarti bukan liver, jantung atau paru-paru. Ini yang saya teliti, saya pelajari sejak tahun saya merumuskan pelatihan ini tahun 94 kira-kira. Ya. Nah, sehingga terus satu sulit sampailah saya ditemukan dengan satu hadis qudsi. Inna bani Adama sodron. Di dalam diri anak Adam adalah sodron. Jawab dulu. Manusia pertama kali yang kita yakini seluruh pemeluk dunia ini di dunia siapa? Ada. Saya pernah ngisi di Medan. Di Medan ada pertemuan marga Sinaga. Yang datang berarti keturunan siapa? Sinaga. Berarti kita di salam ini bisa untuk pertemuan Trah Adam alaihissalam. Yang datang siapa? Semuanya. Artinya kita semua bersaudara bukan? Ya, apa yang cocok gitu. Oke. Nah, di dalam diri anak Adam kita semua itu punya namanya sodron. Sodron itu apa? Dada. Tapi secara umum itu perwakilan fisik. Ya. Nah, tapi hati-hati. Kalau hanya bicara fisik muncul perbedaan, betul? Ya. Sidik jari manusia ada yang sama nggak? Enggak. Kenapa Allah ciptakan perbedaan? Supaya kenal mengenal itu bermusuhan. Dita'arofu. Kenal mengenalnya dalam rangka membangun ketakwaan atau persaingan tidak sehat. Takwaan. Siapa yang paling mulia di sisi Allah? Orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi. Baik, takwa itu apa? Ciri orang takwa itu apa? Lanjutkan. Orang takwa itu orang yang melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangan. Kalau menjauhi bisa jauh di mana? Dengan di hati. Meninggalkan. Apa? Meninggalkan, betul. Meninggalkan semua larangan Allah. Pertanyaan saya, sudahkah kita melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah? Kalau belum maka perlu ngaji. Ya, sama-sama ya. Coba ya. Ya, mari kita pahami apa sih maunya Allah menciptakan kita di muka bumi. Sering saya ingatkan, kalau sekolah SD ini hanya melahirkan anak yang lulus sekolah sangat sederhana, betul? Tapi bisakah mendidik anak-anak yang takwa itu yang luar biasa? Ya. Saya juga di Jogja mengolah biasa Al-Barat kan, yang beberapa anak saya juga semuanya lulus SD. Artinya tetap harus ada upaya bagaimana menguatkan pemahamannya. Kalau orang tua ya bagus menyekolahkan di IT, tapi tetap orang tua harus punya andil dalam mendidik anak di takwa, betul? Tapi kalau bisa mendidik anak dan takwa, kita sendiri harus takwa, betul? Nah, saudara tadi apa? Dada merupakan fisik. Kalau orang bicara fisik akan ada perbedaan, bahkan permusuhan, bahkan cekcok. Jawab. Pernah nggak suami istri cekcok? Gara-gara apa?
Bedaan, beda nopo, beda pendapat atau beda pendapatan. Keduanya itu. Loh, kenapa sudah nikah sekian tahun lamanya sedikit berbeda kok timbul masalah? Apa nggak sadar? Dulu ketika mau nikah satunya laki-laki, satunya perempuan kan? Udah beda jelas. Udah jelas beda kan? Nggak kok mau? Dan justru mestinya itu disamakan, betul? Nah kenapa sekarang sedikit perbedaan kok timbul masalah? Gitu. Mari sesuaikan. Oke? Nah maka jangan pada fisik, walaupun fisik penting. Sekolah ini penting nggak? Penting. Punya rumah, motor, mobil penting nggak? Penting. Tapi jangan terjebak pada fisik. Fi kata Allah, di dalamnya ada kolbu. Apa kolbu? Hati. Tapi ungkapan yang mukul balbulu. Apa artinya? Bolak-balik. Organ tubuh kita, paham ya? Organ tubuh kita yang tugasnya bolak-balik. Otak-atik mikir-mikir, mikir itu loh. Otak. Maka sebuah daging kalau baik semua baik, kalau rusak semua rusak itu otak. Kalau liver tadi segumpal darah. Contoh, ada nggak orang tangannya putus masih bisa hidup? Ada. Kalau leher dipenggal pasti mati. Loh, kenapa sama-sama organ tubuh kalau tangan diputus kadang hidup, kalau leher dipenggal kok mati? Karena sentral tubuh kita CPU-nya mana? Otak. Maka tolong jaga kepala kita, jangan pernah nempel kepala anak-anak itu. Kalau naik motor pakailah helm SNI. Untuk kepentingan siapa? Kita sendiri yang bisa gak bakul helm. Betul? Nah, terus gunanya otak untuk apa? Berpikir, hati-hati. Maka orang itu sangat tergantung mindsetnya. Apa mindset? Pola pikir, fikroh, cara pandang. Betul? Kalau cara pandangnya baik semua baik, kalau kacau semua kacau. Betul? Contoh, ini karena orang tua. Panjenengan memandang anak-anaknya sendiri itu sebagai apa? Ya, mana? Kok itu ya ampun. Terus apa? Buah hati, itu mulai senang. Terus apa lagi? Karunia, mau disyukuri, betul? Ya. Walaupun kadang nakal. Nah, terus apa lagi? Apa penerus? Oke, apa lagi? Nah tergantung jenengan, cara pandang jenengan. Investasi. Investasi itu top. Investasi dunia atau akhirat? Dunia dan akhirat. Tenang, coba mau tunjukkan. Andaikan putra panjenengan itu pinter, daftar jurusan opo, ketopo di UGM misalnya, gratis kalian. Pengennya kuliah kini kedokteran atau sastra Arab? Ya nggak apa-apa, bukan ada yang salah. Tapi mestinya orientasinya adalah agar hidupnya manfaat, betul? Ya. Nah, setiap anak beramal soleh, orang tuanya dapat royalti pahalanya kan? Iya. Nah itu yang penting. Nah cara pandang itu harus dibuluskan. Ya semua tadi penting, tapi pendekatkan pada investasi. Kalau kita besok meninggal dunia, pahala yang masih bisa mengalir pahala apa? Amal jariah, ilmu manfaat dan anak soleh yang mendoakan. Nah sehingga cara pandang kita harus disesuaikan dengan apa maunya Allah dan Rasulullah. Ya. Nah cara pandang tergantung asupan. Apa asupan? Makanan. Makanan otak apa? Informasi. Informasi yang masuk otak kita lewat apa? Minasama wal basara wal fuada. Kata Allah, fihi di dalamnya ada fuad. Ya, fihi fuad itu apa? Hati. Kalau ada anak pas ujian misalnya nyontek di kelas, gurunya nggak tahu. Kalau kelas ditanya, kamu tadi nyontek nggak? Enggak. Padahal dia nyontek. Bisakah dia membohongnya sendiri? Ya. Nggak bisa. Kalau bohong namanya munafik. Ciri munafik ada berapa? 3. Berkata, berjanji. Dia mana? Khianat. Hidupnya pasti gelisah. Pernah gelisah? Pernah gelisah? Berarti pernah? Nah, munafik gitu. Maaf ya. Ya. Nah, pengen tentara atau gelisah? Pengen tentara atau gelisah? Kalau tentara siapa dulu? Kolbu tadi di mana?
posisinya di otak. Ini informasi, ini referensi saya dari kawan saya, dokter Taufik Fasya. Dia memang menekuni tentang ini, kecerdasan antara teori saya dan ilmuwan. Kesimpulannya kolbu itu di otak. Ya, informasi otak kita lewat mana tadi? Telinga dan mata masuk otak, ditimbang-timbang, apapun putusannya turun ke dalam kuat di dada, terpatri, terinternalisasi, lahir spontan di perilaku. Perilaku, akhlak, karakter itu spontan, tergantung dimasukkan. Kalau masukan baik munculnya baik, masukan jelek munculnya jelek. Contoh, kalau kita bersin mestinya ucapkan apa? Ada nggak yang bersin ucapkan nama makanan? Apa? Tahu, pesta, yang mau magelan, wajib, gedok. Loh, kenapa tentara makanan? Para Rasul bersabda, barang siapa di akhir hayat mengucapkan la ilaha illallah masuk mana? Surga. Mudah atau susah? Tergantung dilatih apa enggak. Betul? Mau saya latih? Tes. Izin berdiri ya. Angkat tangan semua. Serius nih Bapak Ibu, yuk ikuti saya, lihat saya. Ibu jari tujuh disatukan agak bulat, bisa? Ketika dapatkan bisa? Angkat tinggi. Tolong semua lihat saya, jangan komentar kecuali ikuti perintah saya dan cepat. Ya, tempelkan di dagu. Lah, cepat, yuk. Ayo, dagu. Jujur. Siapa yang nempel di baku angkat tangan jujur. Kenapa salah? Loh, karena mengikuti gitu. Loh, mengikuti kan bisa ikuti ucapan, bisa ikuti tindakan. Kalau mau atur nopo, tempelkan di dagu. Perintahnya ikuti perintah saya, betul? Perintah itu dari lisan, betul? Tempelkan di dagu. Dengar nggak? Tahu nggak dagu apa? Namanya batu. Nah, ikuti Pak Bas. Salah kok diikuti. Cobi. Ada yang nempel di dahi tadi. Banyak pakai mata atau pakai pikiran? Pakai pikiran kan? Bahaya. Ragu pikirannya keliru. Nah, yang nempel di dahi tadi, mudah ikuti yang saya katakan atau saya lakukan? Lakukan. Itulah mulianya kita sebagai contoh. Betul? Nah, anak itu cukup diberi perintah atau diberi contoh yang baik. Contoh itu yang mulia. Tapi yang paling parah di Indonesia ini krisis keteladanan. Betul? Betul. KPK mestinya berantas korupsi, malah pejabatnya korupsi. Betul? Nah, jangan sampai terjadi pada keluarga kita. Ya. Sehingga betapa pentingnya keteladanan. Tapi kita masih bersyukur. Lakot kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Contoh itulah yang Allah izinkan. Ya. Nah, kalau tadi nggak seimbang, mestinya kan seimbang antara didengar, dilihat, dipikirkan, gerakan. Dan kalau nggak seimbang pasti ada pengelolaan otak yang kurang bagus. Pengelolaan otak yang kurang bagus. Ya. Nah, potensi manusia itu ada 3. Head, kepala ada otak, perut, hati, tangan. Nah, otak itu ada 2 belahan. Otak kanan dan otak kiri. Otak kanan menggerakkan tubuh bagian kiri, otak kiri bagian kanan. Kita sering pakai otak mana? Kanan atau kiri? Kiri. Tes. Akan jadi tunjuk. Serius ini. Jangan khawatir, bukan jebakan lagi. Serius ya. Coret-coret dengan tangan telunjuknya. Ya. Ya. Gambar pemandangan. Oke. Yuk terus. Gambaran bisa ikuti aja. Yang pernah diajarkan. Diperintah. Diperhalus. Baik. Ya, cukup dulu. Turunkan tangan. Jawab jujur. Apa yang digambar? Gunung. Apalagi kira-kira seperti itu. Betul? Oke. Siapa yang gambarnya minimal ada gunungnya katanya? Luar biasa, cerdas. Insya Allah masuk surga. Sejak kapan gambar pemandangan gunung? TK, betul? SD, tanya aja guru-guru kita ini. Berarti ngajarin gunung, pemandangannya gunung, betul? Nah, kalau gambar pemandangan tahu-tahu gunung plot itu dominan otak kanan atau otak kiri? Ada yang bilang kanan, ada yang kiri. Baik, saya bantu dulu. Jawab. Kaki sapi berapa? Hafal enggak? Hafal. Pikir panjang atau pendek? Short term memori pendek dominan otak kiri, betul?
Sekarang jawab, jangan berhenti sebelum gantikan. Binatang apa saja kakinya 4, sebut. Terus sampai jam 9. Terus gitu. Siapa yang sudah ngitung kudanya lah? Belum tahu kambing. Udah habis korban. Ya, terus long-term memory masuk otak kanan. Ya, maka kalau gambar pemandangan tak tahu gunung plek dominan otak kiri. Kenapa? Biasanya gambar pemandangan ada gunungnya, betul? Nah kalau panjenengan hidup mendidik anaknya biasanya monoton aja, bosan nggak? Bosan banget. Anak-anak bisa komentar, uminya atau abini nasihati muter kaset gitu, ngulupi terus kira-kira gampangnya. Nah, maka harus ada sebuah kreativitas, ya. Nah, gambar pemandangan selain gunung boleh nggak? Boleh, lihat aja, ya. Jalan, oke. Terus pantai, air terjun, pemandangan, boleh kan? Boleh, tapi agak susah kan? Susah, ya. paling gampang yang Nah, gunung. maka ini butuh kesabaran, butuh ketekunan, betul? Kreativitas dalam didik diri anak-anak itu. Jangan monoton aja. Nah, kalau monoton ya bosan, betul? Nah, seringkali anak belajar itu mudah ngantuk, betul? Pernah belajar ngantuk? Dulu. Kenapa? Bosan, betul? Maka butuh kreativitas. Baik, Bapak bisa lewati beberapa. Ya, nah ini gambar otak manusia. Kerja otak kiri itu konvergen, fokus menuju satu titik. Ini penting untuk menghafal. Ya, hafalkan aja Quran, hafalkan hadis, dan seterusnya. Itu gerakan sholat itu otak kiri, digital, konkret, proporsional, nanti linear. Apa linear? Lurus. 4 tambah 4 berapa? 8. Sampai kiamat sama kan? Sama, nggak dimasalahkan. Bacaan Al-Fatihah sejak Rasul sampai kiamat juga sama, nggak usah dimasalahkan. Ya, rasional objektif apa adanya, short term memory yang pendek. Tapi kalau main otak kiri terus muncul ungkapannya, muncul ungkapan pokoknya begini. Kalau sudah punya pokoknya udah itu pakai otak mana? Saklek. Otak mana? Saya pakai otak. Di luar kepala. Iya. Contohnya gini, Bapak Ibu jawab ya, itu ilustrasi aja. Panjenengan kalau sholat subuh pakai dua kunut nggak? Tidak. Kalau enggak itu Muhammadiyah, kalau pakai NU. Pada sholat subuh pakai dua kunut apa enggak? Boleh nggak? Boleh. Boleh, daripada nggak sholat. Nah maka otak kanan itu kerjanya divergen. Apa divergen? Menyebar. Semua sisi dipertimbangkan. Ini bisa benar, itu pun boleh benar. Masa sampai mengatakan begitu harus begini? Enggak. Kalau itu otak kiri, betul pasti ribut. Pernah ribut? Pernah cekcok? Nah itu biasanya otak kiri yang menonton. Nah otak kanan dia cari alternatif. Ya, divergen, analogi, menjadi kesamaan primer, abstrak, sintetik, menemukan, holistik, luas, relasional, jadi kaitan satu dengan yang lain, betul? Kalau saya mendidik anak-anak seperti ini nanti kayak apa hasilnya? Nah itu harus dibuka wawasan, open mind, open heart, buka pikiran, buka hati. Boleh jadi ada yang lebih bisa diterima, subjektif tergantung sudut pandangnya. Long term memori yang panjang. Nah itu otak, kerja otak. Nah terus bagaimana mesin ini? Contoh gini, gerakan sholat hafal kan? Pertama apa? Diri, rukuk, berdiri, sujud, duduk, sujud, berdiri, terus digital. Dominan otak mana? Kiri. Ketika sholat gerakannya cerdas, otak kiri cerdas, otak kanannya kemana? Jalan-jalan, betul? Bahkan pernah lupa kan? Itu karena otak kanannya nguyur diri Kemana-mana. Gimana cara menyatu otak kanan otak kiri? Ya satukan aja. Caranya pertama, satukan gerak dan rasa. Tekniknya, kendalikan semua dari nafas. Jawab, pernah bernafas? Pernah bernafas yang diniati? Jarang. Tapi pernah menghela nafas panjang? Pernah. Kondisi apa itu? Sesek, capek, banyak masalah, gak duit-duit. Pertama menghela nafas panjang, biar lega, rileks, dan selesai. Betul? Ya. Misalnya gini, kalau pas mau mangkel marah, tarik nafas panjang.
rasido. Ya, saya berilustrasi dari satu hadis ya. Ya. Allah itu menjawab setiap ungkapan, pernyataan, perkataan kita, terutama dari Al-Fatihah. Nah, ini menjadikan cek di hadis di tafsir Ibnu Katsir tentang Al-Fatihah. Nanti jadi teruskan ya. Jika hamba membaca Alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab hambaku, teruskan, telah memuji. Jika hamba membaca Ar-Rahmanir-Rahim, Allah menjawab hambaku. Jika hamba membaca Maliki Yaumiddin, Allah jawab hambaku. Terus sampai akhir Al-Fatihah, Allah jawab, itu semua aku berikan pada hambaku, dan terserah pada hambaku apa yang dia minta. Artinya apa? Setiap bacaan ayat per ayat dalam Al-Fatihah dijawab Allah kan? Ya. Maka kalau baca Al-Fatihah jangan ngebut amin. Kapan Allah menjawabnya? Terus mekanisme gimana? Suatu saat pernah Khalifah Ar-Rasyid dan riwayat ketika jadi imam sholat dijaharkan, ya apakah fajar, maghrib, isya, subuh. Nah, jeda antara itu agak lama. Selesai ditanya oleh sama, kenapa Khalifah kok lama jeda? Ya, aku sedang menunggu jawaban Allah. Coba ya, mekanismenya dengan apa yang kami sampaikan di awal, saya sampaikan di atas. Gunakan nafas. Satu tarikan nafas. Buatnya Alhamdulillahirabbil alamin. Dan nafas. Buatnya Ar-Rahmanir-Rahim. Dan seterusnya sampai ke Al-Fatihah. Seakan menunggu jawaban Allah. Syukur tahu arti dan maknanya bacaan. Ya. Yang kedua, untuk sinergi otak kata kiri agar khusyuk, maknai setiap ucapan dan tindakan. Contoh, kalau kita bahasa Al-Fatihah tadi baca Maliki Yaumiddin, artinya Maliki itu artinya raja atau penguasa, Yaum hari, din agama. Tapi adilnya menjadi Allah penguasa hari pembalasan. Berarti besok kita dibalasi Allah kan? Pasti, betul? Ya. Ingin balasan surga atau neraka? Surga. Kalau begitu mestinya melakukan dari surga atau ahli neraka? Surga. Kenapa marah? Marah ya? Neraka. Nah, terus satu lagi. Ketika duduk antara dua sujud, bacaannya lebih pilih Warhamni wa jibuni wa rafa'ni wa rizqni wa hadini wa hafini wa afwani. Terjemahkan. Wa jiburni artinya wa jibuni, ya Allah tutupi aibku. Betul? Kita pasti punya aib. Kalau dibongkar Allah sekarang malu kan? Malu. Nah, pertama mau minta pada ya Allah tutupi aibku. Atau yang kedua, ya Allah tutupi agar aku tidak berbuat aib lagi, sehingga ada barrier diri kita. Kalau Allah izinkan, sehingga nggak akan melakukan kejelekan lagi, karena kita nggak mau kejelekan dibongkar. Betul? Satu lagi, wa afini artinya afiat. Allahumma afini fi badani, apa? Sehatkan. Ninya siapa? Saya. Wa afini artinya ya Allah sehatlah aku. Tapi mengapa ketika mengucapkan maaf ini pikiran kita jalan-jalan di luar diri? Mestinya kita mengucapkan maaf ini konsentrasikan bagian mana dari tubuh kita yang perlu disehatkan Allah. Maaf kalau saya sering ceramah untuk pelatihan. Tadi saya juga sebelum sini ngisi di Nurul Islam di Jalan Kaliulang itu. Sehingga kadang suara agak terganggu. Ya, saya konsentrasikan kita ucapan maaf ini, saya konsentrasikan kita berdoa ya Allah sehatkan. Alhamdulillah boleh bicara. Siapa yang izinkan? Allah. Itu self healing, pengobatan di sini. Ya tergantung jadi kan pas bagian mana yang disebutkan oleh Allah, pas ucapan maaf ini konsentrasikan bagian mana yang ingin disebutkan. Insya Allah itu akan menguatkan kita dalam ketundukan, kekhusyukan dalam ibadah kita. Oke, maka sholat itu sudah bagian dari, ya kalau jadi hikmah ya dari bukan jadi diniat itu.
kesehatan. Betul? Rukuknya yang tumaknina dan semuanya. Ya, bacaan-bacaan. Andaikan habis sholat gak berdoa, sesungguhnya sudah cukup dengan sholat itu. Betul? Dan bacaan dengan maknanya. Tapi kan ada tuntunan harus dikuatkan setelah sholat. Baik, sekalian, itu ya. Nah, masuk ke lapis hati yang keempat, namanya lubbu. Ini intisari. Lubbu itu artinya apa? Intisari. Orang bilang lubbu hati paling dalam. Tapi dalam tata bahasa Arab ada ungkapan, Arab saya tahu, lubbun, lubbani, albab. Ulil albab, orang yang berakal. Kesempurnaan manusia dibanding makhluk lain karena punya apa? Akal. Siapa yang berakal? Nah, siapa dulu urutannya? Allah itu berikan potensi manusia, inna sam'a, telinga untuk telinga, wal basoro, mata untuk lihat. Nah, sekarang jawab ibu-ibu dulu. Wal fuada, hati untuk apa, Bu? Merasakan. Untuk apa, Bu? Hati merasakan, betul. Oke, bapak-bapak selain merasakan hati, bisa nggak pikir baik buruk? Bisa? Bisa. Maka kadang ada seorang suami istri dengan istrinya cekcok, kira-kira suami bilang, ibu nggak mikir sih. Terus ibu jawab apa? Orang merasa kok penak. Seakan-akan ibu kuat rasanya, suami kuat mikirnya. Itu nggak betul seimbang, betul? Tapi tak tes lagi ya, seimbang ya kotakan aja dengan. Tapi saya diaturan. Ya, ikuti apa yang saya katakan, jangan ikuti apa yang saya lakukan, kejiwa yang saya lakukan sama yang saya katakan. Jadi ikuti apa? Ya saya katakan. Contoh, kalau saya bilang angkat tangan kanan, ya dia angkat tangan apa? Lalu saya mengangkat tangan kiri. Paham ya? Oke, siap? Mau? Oke, angkat tangan kanan semua. Yuk, serius, biasa lo. Kalau nggak lihat percuma. Pegang telinga kanan, pegang pipi, pegang mulut, pegang hidung, pegang mata, pegang dagu. Saya orangnya gini. Iya, ya butuh kecermatan, ketelitian dan perhatian. Baik, kalau ada yang masih nempel di dadi karena pakai apa? Mata. Kasus di Jogja, ada seorang pemuda memperkosa pemudi, ditangkap polisi, diinterogasi karena sering nonton film porno. Yang salah yang adegan dalam film atau yang nonton? Dua-duanya. Kosong adegan porno yang salah. Maka dari polisi mengatakan jangan temukan N dan K, niat dan kesempatan, waspadalah, betul? Nah, maka SDIT ini tentu mewajibkan tutup aurat karena kalau dia lawan jenis yang menimbulkan dosa, betul? Nah, yang tidak tutup aurat juga dosa, menimbulkan orang yang dosa. Nah, N dan K jangan temukan, ini ada kesempatan. Ya, kalau punya niat korupsi tapi nggak punya kesempatan, jadi nggak? Ya. Kalau punya kesempatan berzina tapi nggak punya niat, jadi nggak? Ya. Contoh Nabi Yusuf digoda siapa? Ya. Bahkan Nabi Yusuf sudah diuji di kamar berdua, tinggal in the hole. Maka diancam Yusuf, kalau kau tidak mengikuti apa yang kuinginkan, aku laporkan pada suamiku, maka di penjara. Apa jawaban Nabi Yusuf? Silakan, penjara lebih baik bagiku daripada berzina dengan kalian. Aku lebih takut pada Allah daripada kalian. Jawaban hati yang cerdas luar biasa. Tapi saya tidak tahu kalau bapak-bapak ditawarin begitu jawabnya. Jangankan menolak, orang boleh-boleh. Kalau dibilangin, nah, hati cerdas itu dapatnya ini. Kalau kulit ini kesentuhan perokok yang panas, sikapnya apa? Baik, pasti tidak, betul. Tapi kalau kulit kesentuhan perokok yang panas lama terbakar baru menyatakan, oh panas toh. Itu berarti apa? Tell me, apa ya? Gelar mikir, ya. Nah, hati-hati. Maka kalau kita punya kecerdasan hati, mestinya ini nggak boleh. Langsung tidak. Jangan banyak mikir. Kalau terhadap perintah Allah dan Rasulnya, jangan banyak mikir. Sami'na, betul. Pasti ada kebaikannya kalau dilaksanakan, ada risikonya kalau dilanggar. Baik. Maka hati yang cerdas itu
yang menjadi tumpuan amal. Tapi di dalam hati itu ada namanya jiwa. Kalau tegaskan fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Dalam jiwa manusia jadi fujur dan takwa. Fujur itu jelek, takwa yang baik. Jawab, kita punya potensi jelek nggak? Ya. Ya. Dari bentuk kita aja kelihatan. Diragukan. Tapi kalau mau berbuat baik bisa nggak? Bisa. Tapi gini, kalau saya ambil satu teorinya Imam Ghazali, Ghazali itu menyatakan manusia otentik itu ada 5 ciri. Satu, dia merasa, dia menyadari bahwa kita itu makhluk. Apa makhluk? Ciptaan. Ciptaan itu harus tunduk pada sang pencipta. Betul? Jangan kurang ajar, tahu ya? Kurang ajar artinya melanggar dari tujuan sang pencipta. Maka samina. Yang kedua, kita itu manusia otentik karena kita itu muharram, diciptakan dari bentuk yang sempurna. Betul? Ahsanut takwim. Nah, kok melakukan kejelekan, maka coba halo. Nah, kalau saya bilang halo, jawabnya dia dan konsentrasi. Halo. Coba yang jawabnya halo. 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 Ojo gitu. Ya. Nah, kita itu diciptakan dari potensi yang mulia. Maka kalau ada orang berbuat jelek, tanya aja, satu rasanya. Menurut apa kok? Nah, begitu itu bagus, itu nyentuh rasanya. Ya. Oh, kita itu seperti yang baik kok melakukan kejelekan. Nah, yang ketiga, kita itu diciptakan dalam bentuk yang mukallaf. Mukallaf itu ada beban, tugas, amanah. Betul? Sebagai apa? Hamba, khalifah, dan imarah pemakmur. Ya, nah yang keempat, manusia ciptakan kayak ini ya, baik-baik ya. Manusia ciptakan dalam bentuk yang mukhoyar. Mukhoyar itu apa? Pilihan. Maka kalimatnya tadi apa dalam ayat ini? Falamaha fujuraha wa taqwa, itu pilihan. Ya. Kita mau nyekolahkan di SDIT apa enggak? Boleh enggak? Boleh. Mau datang pengajian apa enggak? Boleh enggak? Boleh. Mau jujur atau bohong boleh enggak? Boleh, tapi hati-hati. Ada manusia, ada balasan pasti. Betul? Nah, kita ingin balasan surga, maka Allah jadikan balik surga. Maka Allah tegaskan juga di ayat ini, qad aflaha man taqwa wa qad khaba man dasar. Beruntung orang yang menyucikan jiwanya, merugikan mengetahui jiwanya. Nah, jiwa ini tumpuan semua amal. Sehingga lihat aja jiwanya. Kalau manusia punya potensi, kalau kita kaji rogo, jiwa, dan sukmo, betul? Jiwa, rogo itu apa? Badan. Kalau jiwa, ya jiwa tinggal ganti odati am. Kalau sukmo, ruh, nyawa, betul? Nah, sekarang apa bedanya ruh dengan jiwa? Kalau orang meninggal dunia, dipisahkan apa ini? Ruh dengan raga. Konsep inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa artinya? Kita berasal dari Allah, akan kembali pada Allah. Coba dalamnya. Kita berasal dari Allah. Jawab dulu. Getuk asalnya saka? Di getuk itu pasti ada telur nih, betul? Selain telur ada apa lagi? Gula dan klopo, betul Bu ya? Kalau getuk kok diambil telurnya, tinggal apa? Gula klopo. Itu tetap getuk atau dari sagon? Sagon. Kita itu berasal dari siapa? Allah. Apanya? Lihat aja konsep berikutnya. Wa inna ilaihi raji'un. Nanti akan kembali kepada Allah, kembali pada asalnya. Tubuh nanti ketika meninggal dimakamkan, karena tubuh kita berasal dari tanah, kembali tanah. Nah, rohnya kembali pada Allah. Karena tadi konsepnya, wa yas'alunaka aniru qul ruhu min amri rabbi. Kalau mereka bertanya padamu tentang ruh, jawablah ruh itu dari Tuhan. Betul? Nah, berarti innalillahi tadi biasanya ruh. Jadi kembali pada Allah. Tapi di dalam ruh ada jiwa. Coba saja jawab. Ketika orang meninggal dunia, jasadnya masuk tanah, ruhnya kemana? Kembali pada Allah. Jiwanya kemana? Dalam jasad sendiri atau bersama ruh?
bersama roh kembali pada Allah untuk mempertanggungjawabkan. Nah, maka jiwa inilah tumpuan semua amal. Terus bedanya roh dengan jiwa apa? Jawab. Yang menyebabkan hidup mati roh atau jiwa? Roh, karena ketika janin usia 4 bulan dalam hadis arba'in itu dia dibuskan oleh Allah ke dalam janin apa? Roh. Disertai 4 perkara: rezeki, ajal, amal, cara kebahagiaan. Betul? Tapi dalam surat 7 ayat 172 Allah tanya kepada jiwa, alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Bukankah milik Tuhanmu? Jiwa kita semua menjawab, betul ya Allah, betul Tuhan kami kan jadi saksi. Nah, tapi yang dimasukkan ke dalam janin itu di hadis itu adalah rohnya, tentu bersama di dalamnya ada jiwa. Jadi ketika orang meninggal dunia, jasad masuk ke tanah, rohnya kembali pada Allah bersama jiwanya. Tapi apa bedanya roh dengan jiwa? Jawab sekali jawab. Yang menyebabkan hidup mati roh atau jiwa? Roh. Baik buruk tergantung roh atau jiwa? Jiwa. Harus dirubah roh atau jiwa? Jiwa. Innallaha la yurima biqaumin hatta yurima bianfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kalau mereka tidak merubah dari jiwa masing-masing. Sering saya ingatkan, percuma Bapak Ibu, kajian ini diadakan, gak akan ada perubahan apapun kalau kita nggak berubah dari jiwa kita sendiri. Nah, terus ketika bedakan roh dan jiwa, jawab lagi, yang sakit roh atau jiwa? Jiwa, karena nggak ada rumah sakit roh, nggak ada rumah sakit jiwa. Pundi Bapak Ibu ya. Nah, sehingga apa beda roh dan jiwa kalau begitu? Bisa jelas? Roh zat kehidupan, jiwa sifat yang dibawa oleh. Nah, ini yang perlu dilakukan perubahan jiwa itu dengan cara yang mentarbiyah diri, mendidik diri, betul? Nah, tapi kalau ditanya, jiwa ini bersinergi dengan akal. Nah, gitu. Ini yang saya kasih dalam jiwa ini akal. Kalau kesempurnaan manusia dibanding makhluk lain karena punya apa? Kesempurnaan manusia dibanding makhluk lain karena punya apa? Akal. Terus orang berakal itu cirinya apa? Nah, ini ayatnya jawab. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang berakal itu selalu berzikir pada Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Kalau orang berzikir itu orang iman atau kafir? Iman. Nah, syarat pertama iman. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Mereka terus memikirkan tentang penciptaan dan bumi. Memikirkan pakai apa? Rasio. Saya mengatakan Rabbana ma khalaqta batila. Ya Allah, Kau ciptakan semua tidak sia-sia. Menggunakan apa? Rasa. Maka Bapak Pendidikan Indonesia Raya namanya siapa? Diajak Iwanoro. Proses pendidikan, aspek pendidikan harus itu cipto, rosolan, karas. Cipto itu asal kata dari mengheningkan cipta. Pakai apa? Mengheningkan cipta. Berdoa pakai apa? Iman. Kalau gak iman gak mau doa dia. Betul? Terus yang kedua roso. Apa itu? Rasa. Bukan roso. Itu siapa? Bang Malik Jan. Nah, yang ketiga karso. Apa karso? Kemauan kehendak berkarya pakai rasio. Nah, ini yang perlu diingatkan tiga ini. Manusia sempurna dibanding makhluk lain. Contoh, malaikat punya apa dari tiga ini? Iman. Kalau tadi saya maksud di Mukoya, manusia itu punya pilihan, mau taat, mau maksiat silakan. Kalau malaikat nggak ada pilihan, dia diciptakan untuk menyembah Allah, beribadah pada Allah. Betul? Iman saja, nggak punya godaan rasa. Kalau binatang punya apa? Dari tiga ini, rasa. Dia nggak punya rasio. Kalau punya rasio nanti ada profesor kucing. Betul? Nah, kalau manusia punya ketiganya ini,
Maka kalau manusia berbuat baik seakan lebih mulia dari malaikat. Kenapa? Karena punya guna rasa kok bertahan luar biasa. Gak mau diajak korupsi, maksiat dan seterusnya. Tapi kalau manusia berbuat jelek lebih rendah dari binatang. Ketahuan gitu kan? Nah, kenapa? Nah, punya pertimbangan lima rasa sudah dipakai hanya pakai rasa seperti ayam jantan, buah terus tabrak lari, gak urusan. Nah, maka Bapak Ibu, kecerdasan hati itu perang dibagi menjadi tiga ini, sinergikan ini. Rasio lahir apa? IQ, singkatan apa? Intelligent quotient, standarnya psikologi, kecerdasan intelektual, betul? Nah, tapi Bapak Ibu, jangan sampai kita membanggakan anak kita sekedar karena ranking akademiknya, gitu. Nah, ada nggak orang yang IQ-nya cerdas tapi suka bohong? Ya. Ada nggak yang cerdas korupsi? Banyak. Ada IQ-nya cerdas berzina? Oke. Bahkan kita dikagetkan tahun 2019, saya ingat betul, seorang doktor dosen UGM mati gantung diri. Dokter itu IQ-nya cerdas kan? Tapi gantung diri itu kacau iman dan rasanya, betul? Nah, ya mungkin nggak terkuatkan di sini. Munculnya teori-teori psikologi tentang ini di antaranya. Di Amerika itu ada mahasiswa yang sangat cerdas. Sejak kecil dari ranking 1 terus menjadi, dan sampai jadikan ranking itu jadi kebanggaan semata. Apalagi kalau nilainya jelek terus orang tua marah-marah. Ya. Nah, ternyata pas kuliah ada mata kuliah yang nilainya amin kalau bahasa kita. Ya. Padahal dia selalu marah terus. Jengkel dia. Marah berat. Pulang ambil pistol bapaknya, datangi dosen yang bernilai amin, ditembak kepalanya mati. Dia hanya mengandalkan IQ, tapi tidak mencerdaskan iman dan rasanya. Betul? Ada nggak orang IQ-nya kurang cerdas, hidupnya sukses? Banyak. Ya. Contoh ilustrasi kecil. Di Jogja itu ada kota Bantul, Kabupaten Bantul. Saya pernah makan di sana karena di beberapa diberitahu teman. Ternyata sotonya itu namanya soto Pak Bloon. Apa Bloon? Ditanya teman saya, Pak, kenapa kok jenenge Bloon? Ya Mas, aku di sekolah oposisi ngerti gitu. Bloon kamu gitu aja nggak tahu. Dia para padu Bloon. Ya aku ada dodol soto Mas. Enak kok. Ya. Nah, mungkin teman-temannya dulu yang sering bilang Bloon, sekarang kalau makan soto di tempatnya Pak Bloon. Karena Pak Bloon punya taste. Apa taste? Rasa. Lahirlah kecerdasan emosional intelijen, bukan IQ. Standarnya intelijen. Karena kalau ukuran emosi susah, tapi kalau kecerdasan emosi bisa diukur. Lahirlah empati. Apa empati? Tinggal ngerasa tepo seliro, ngerasakan menopo ingkang dirasakan yang sanes. Paham ya? Rasul bersabda, la yu'minu ahadukum hatta ibadi akhihi mayukun nafsi. Tidaklah beriman kalian kalau kalian tidak mencintai orang lain seperti apa yang kalian pada diri sendiri cintai. Gitu ya. Nah, contoh, kalau anak nyontek itu emosinya cerdas atau rendah? Rendah. Karena dia mencurangi temennya, padahal dia sendiri nggak mau dicurangi, betul? Nah, kalau kita dimarahi orang lain mau nggak? Nggak mau. Tapi pernah marah? Nah, saat marah kecerdasan emosi rendah. Oke. Nah, kenapa marah nggak boleh? Saya carikan referensinya. Ini ayatnya. Baca ayatnya aja. Wasari ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan pada surga yang luas langit dan bumi, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jawab, ingin masuk surga atau ingin masuk surga atau neraka? Gak, caranya jadi orang yang bertakwa. Salah satu jalan bertakwa dalam ayat ini, wa kadhiminal, itu menahan
maka tadi saya selalu ingatkan, jangan marah. Nah, bahkan hadis tadi apa? La tadab walakal jannah. Jangan marah maka bagimu surga. Kalau marah masuk neraka. Mau? Ya, saya jawab. Marah boleh nggak? Harus tegas. Marah boleh nggak? Nggak. Kalau ini marah urusan. Ya, maka kita pahami dulu apa yang diperintahkan, apa yang dilarang. Berusaha untuk memenuhi. Tapi saya tahu maksud dengan yang marah boleh. Sebenarnya bahasanya pakai tegas. Tegas boleh nggak? Boleh. Ajari sholat anak-anak usia berapa? 7 tahun, betul? 10 tahun nggak mau sholat? Pukul. Itu tegas atau marah? Tegas. Tapi kalau seusia panjenengan nggak mau sholat, diapakan? Sholat baik. Dan dua umur yang lain. Apa bedanya tegas dengan marah? Kita lihat ya, ganti. Contohnya gitu. Contoh, ibu-ibu misalnya pergi pagi sampai sore. Kalau masih punya anak balita di rumah, anaknya kangen nggak? Kangen. Ibu mundur, terus tidur-tiduran. Anaknya nggak tahu lihat ibunya datang. Ibunya juga ternyata anaknya masuk rumah lihat ibunya tidur-tiduran. Makanya anak memeluk ibunya karena nggak sengaja karena kangen. Tahu-tahu kena perut ibunya. Cuan. Kalau ibunya spontan marah, anak dipukul. Cuan. Anak jatuh menangis, menyesal nggak bu? Maka orang marah itu sadar atau kesurupan? Orang marah itu tidak diri dunia sendiri, karena terpengaruh dunia luar, mungkin juga terpengaruh orang lain. Betul? Maka kalau saya bersabda, kalau marah dalam keadaan berdiri diperintahkan apa? Duduk. Kita yang duduk berbalik, bahkan segera berwudu dengan mengucapkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka orang marah itu sedang jadi ya. Nah, mesti dipahami. Contoh gini, anak tadi menjadi ibunya sengaja menyakiti enggak? Enggak. Maka orang marah pertama tidak paham. Al-fahmu syarat pertama. Pahami dulu. Merasa kok kita marah. Yang kedua, orang marah itu karena tidak mampu mengukur risiko. Seberapa sakit sih dijatuhi? Sebentar juga sembuh kan? Mestinya ya sekalian dia tadi juga kangen, walaupun ada rasa sakit sebentar. Itulah orang yang paham. Nah yang ketiga, orang marah itu karena pasti akan berakhir pada penyesalan. Betul? Kenapa satu orang tadi? Kan menyesal kan? Nah itu tanda marah. Tapi kalau tegas enggak, anaknya 10 tahun lebih nggak mau sholat aktif di masjid atau sholat rajin, dipukul berangkat ke masjid. Orang tua bilang apa? Alhamdulillah. Sama-sama mukul, tapi suasana ini lain. Maka orang marah itu lepas dari kendali iman. Nah iman melahirkan apa? Kecerdasan spiritual, SI, spiritual intelijen. Lahirlah orang yang jujur, adil, tanggung jawab dan seterusnya. Nah ini Bapak Ibu, yang saya maksudkan kecerdasan hati, judul tema itu adalah mensinergikan kecerdasan intelektual, emosi dan spiritual. Contoh, kalau kita nanti mau makan siang, pertimbangan makan kan apa? Apa? Cari enak apa gak enak? Enak aspek apa ini? Rasa, betul? Yang bergizi atau yang basi? Aspek? Rasio. Yang halal atau haram? Aspek? Maka makanlah yang halalan. Sama ketika kita mau berpakaian, boleh pakaian yang nyaman atau yang gerak? Aspek apa? Rasa. Yang bersih atau sebulan belum cuci? Aspek? Yang tutup aurat apa enggak? Aspek? Burung auratnya laki-laki mana Pak? Batasnya pusat sampai lutut. Ada nggak laki-laki yang main futsal, bulu tangkis, sepak bola dan seterusnya, lututnya kelihatan? Nah, ketika di atas lutut kelihatan lawan wanita bukan muslimnya, itu nggak boleh. Betul? Dosa. Kalau perempuan mana Bu? Semuanya kecuali muka dan telapak tangan. Telapak tangan itu depan atau belakang? Depan. Jadi belakang di plester itu. Maksud kalau yang boleh nampak ya depan itu jadinya gitu.
Ya enggak. Secara fikih yang boleh napak depan belakang, pas pergelangan ibu-ibu ya, jangan dilinting. Nah terus kurang rebuknya pakai Islam itu ada 5. 1 untuk lorot, paham ya? Nah jangan terbuka. Yang kedua tidak ketat. Apa ketat? Press body. Nanti dia berdur, dia cotot, dia merasa lawan jenisnya. Betul? Yang ketiga jangan transparan. Apa transparan? Tembus pandang. Semerawang. Ya ibu-ibu jangan pakai baju atau kerudung yang semerawang, karena ya bapak-bapak ini semua ahli nerawang. Dilihat gitu. Yang keempat jangan norak. Ya harus ada estetika keindahan. Betul? Yang kelima jangan menyerupai lawan jenis. Betul? Bayangkan kalau saya tadi datang ke sini pakai rok, bujuku nih. Oh bencong, tidak boleh. Betul? Nah, perhatikan. Sama, nanti kalau mengambil dapat uang harus dicek aman secara hukum. Aspek apa? Rasio. Aturannya mana? Yang kedua aman secara citra. Apa itu? Rasa pantas enggak? Betul? Yang ketiga aman secara syar'i. Apa itu? Iman. Ya, berkah enggak? Nah itu yang perlu dipertimbangkan. Jadi ya, nah maka sama nanti pendidik anak juga gitu. Kalau pengajar hari, jangan sekedar rasionya, rasio oke, sekolahkan, tapi juga harus ada pendampingan, ya. Bahkan kuatkan dengan doa-doa yang mestinya kita mohonkan pada Allah. Saya kaitkan dulu dengan proses pendidikan. Ya. Kalau pakai kecerdasan hati, gunakan referensi firman Allah, laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Sesungguhnya Allah telah beri karunia kepada orang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri. Artinya Rasulullah itu juga manusia, bukan dari malaikat. Nanti susah dicontoh. Yang tugas Rasul apa? Yatul alaihim ayatihi, membacakan ayat Allah kepada mereka. Yang kedua, wazakihim, menyucikan jiwa mereka. Ketiga, ilmu kitab, mengajar kitab kepada mereka. Yang keempat, wal hikmah. Ya. Kalau ini tidak dilakukan, dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Aplikasikan dan pendidikan anak. Lagi didiknya gimana? Kalau tadi apa? Pertama, bacakan ayat mereka. Pertama, bacakan, sampaikan pada anak. Nah, ini yang baik, ini yang tidak boleh. Nah, sehingga anak tahu apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai kebenaran yang ditanamkan. Yang kedua, wayusakihim, apa itu? Menjaga jiwa. Anak itu lahir fitrah, betul? Agar tetap fitrah harus dijaga, didampingi, terus pendampingan orang tua. Kalau kita nyekolahkan anak di IT nggak cukup, harus orang tua punya peran, betul nggak? Iya, apalagi anak SMP IT yang mondok itu pulang balas dendam, tunggu, nggak mungkin nggak manhaji di sekolah. Ya, dan tetap didampingi. Ya. Yang ketiga, tadi mengajarkan kitab, ya, tanamkan kebenaran. Sehingga punya imunitas, sehingga dia punya kemampuan diri untuk menolak atau mengikuti. Imunitas itu, imunisasi apa bu? Ya, menambah memberikan kekebalan. Kalau sudah paham agama, paham Quran, dia akan pilih jalan sendiri. Artinya, anak kalau disampaikan mungkin manut, didampingi taat, tapi tinggal kadang melanggar. Kecuali yang sudah punya imunitas, gitu, karena diajari Quran itu. Yang keempat adalah wal hikmah. Hikmah pengertian secara definisi itu adalah perpaduan antara ilmu dan amal. Tapi saya kaitkan dengan hal ini, hikmah itu adalah keteladanan, meneladankan, butuh contoh, betul? Nah itu yang mengingatkan pada kita. Oke, nah ini pentingnya kajian bersama guru, orang tua dan seterusnya itu agar memahamkan tadi ini saya. Tugas sekolah betul mengajarkan sisi-sisi intelektualnya, sisi-sisi mungkin agamanya.
tapi pendampingan terbanyak di mana? Di rumah. Di rumah. Itu yang harus dikontrol orang tua, gitu ya. Baik, Bu sekalian, sebelum nanti pada endingnya saya teruskan lapis hati tadi. Di situ penekanannya ke dalam hati ya. Masih ada kesadaran intelektual, emosi dan spiritual. Lapis hati tadi saya berapa? 4. Fihi di dalamnya sakoful. Apa sakoful? Atap. Fungsi atap untuk melindungi. Kalau keimanan hasil didikan tadi sudah sampai diajarkan dan sudah masuk dalam bingkai kokoh tak tergoyahkan. Ya. Kita sangat berharap begitu anak-anak agar betul-betul punya kekuatan diri. Sehingga kalau orang tuanya tidak ada, bahkan meninggal dunia, anak tetap istiqomah dan berada. Pengen ya? Oke. Nah, gambaran contoh Rasul didik para sahabat, inilah sahabat-sahabat yang disiksa oleh majikannya ketika masuk Islam. Siapa di antaranya? Bilal. Yang di dalam didik batu itu ciptaannya Bilal. Bilal didik batu oleh majikannya supaya murtad, ya. Tapi Bilal yang mengucapkan apa? Ahad. Ya. Nah, karena sudah kokoh teguh pendirian, nggak mau ya. Baik. Nah, Bilal ketika didebat oleh majikannya supaya murtad, Bilal murtad atau istiqomah? Pertanyaannya bagaimana kita, anak kita ketika diajak nyontek, manipulasi, berzina, berani menolak kan? Harus. Nah, tapi kalau belum, ya mestinya kan samina wa ta'na. Tapi kalau melanggar samina wa soina. Tapi kalau hati yang sakit samina wa pikir-pikir Fihi di dalam tidak sirun. Apa sirun? Sembunyi. Jawab. Adakah yang bapak ibu sembunyikan di hati masing-masing? Ada. Pasti. Walau suami, istri, anak, orang tua, teman tidak tahu, Allah tahu gak? Tahu. Pasti tahu. Jangan ada dosa di antara kita. Ya. Karena sepadai-padai topeng melompat, sepadai-padai topeng melompat pasti jatuh. Serapat-rapat bungkus sebagai terjemplung. Di terakhir, apa anak? Sayanya siapa yang bicara dalam diskusi? Rasul atau Allah? Allah. Berarti di hati pada Allah. Ya. Tapi apanya? Jawab. Kalau kita mau berbuat jelek, ada nggak yang menolak dalam hati kita? Ada. Apa itu? Hati nurani. Nur itu apa? Cahaya. Ya. Berarti yang Allah tanam dalam hati kita cahaya Allah. Kalau cahaya Allah yang ditanam dalam jiwa kita, sumber cahayanya adalah Allah. Yang kita kenal dari Allah, apanya Allah? Panjenengan kenal apanya Allah? Sifat dan nama Allah. Ada berapa? 99. Apa lagi? Sebagian ya. Yuk. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Qahar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Qadir, ya Basir, ya Khafi, ya Rafi, ya Mu'is, ya Mudir, ya Sami, ya Hakam, ya Adlu, ya Latif, ya Khabir, ya Alim. Nah, terus ke Dewi. Dewi ya. Landasannya ayat ini. Ya, saya kasih. Di tengah potongannya. Fitratullahil lati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia. Fitrah itu tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Fitrah itu apa? Suci,
natural, apa natural? Alami, inherent, apa inherent? Melekat bawaan. Fitrahnya seorang istri melahirkan anak, betul Bu? Kalau ada seorang istri yang melahirkan anak, itu melanggar fitrah kewanitaannya, karena lebih ngawur kalau ada seorang suami ingin melahirkan anak. Betul-betul. Nah, fitrah Allah itu satu yang pasti ada pada Allah. Apa yang kita kenal dari Allah? Yang nama-namanya tadi. Ini yang diturunkan pada jiwa kita dan tidak berubah. Ya, maka kalau saya bahasakan Jawa ini, manusia itu adalah pangejawantah turunan nami-nami pun Gusti Allah. Atau kalau orang Jawa mengatakan manungsa pekaten titisanipun Gusti Allah ing alam dunya. Atau pangejawantanipun oleh alam dunya itu manusia. Kenapa? Karena dibekali oleh Allah apa yang Allah punya. Konsep innalillahi tadi kita baca dari Allah, apanya, ruhnya, di dalamnya ada turunan nama-nama. Contoh Jawa. Kenapa orang bisa pintar belajar aja? Kenapa orang bisa pintar? Karena belajar. Itu jawaban yang standar banget. Kenapa orang bisa pintar? Karena sudah punya potensi pintar. Al-alimnya Allah itu sudah ditanamkan di jiwa kita. Tinggal muncul apa enggak, gitu kan? Nah, baik, saya ilustrasikan ya. Mari sih, Bapak Ibu sekalian. Kalau tisu ini saya beri api korek gas, jelas terbakar enggak? Terbakarnya karena tisunya atau apinya? Karena dua-duanya. Bandingkan mik bagian besi, saya beri api korek gas, jelas terbakar seperti tisu enggak? Enggak. Kecuali masuk tubuh besar atau pengecualian besi, betul? Kenapa tisu kalau saya beri api korek gas saja kok mudah terbakar? Karena sifat fitrah tisu mudah terbakar, betul? Kalau besi sampai gasnya habis nggak akan terbakar ya, betul? Karena potensinya nggak begitu. Nah, sekali lagi, tisu mudah terbakar dengan api korek gas karena memang sudah punya potensi mudah terbakar, betul? Baik, perhatikan. Tisu ini tidak akan terbakar sampai kiamat kalau nggak disentuh dengan api dari korek gas sekalipun, betul? Nah, apa maknanya? Sefitrah-fitrah kita dilahirkan oleh Allah, anak-anak kita juga begitu. Nggak akan muncul kecerdasan, ketakwaan, ketaatan, kejujuran, kepintaran dan sebagainya kalau nggak disentuh dengan ceramah, khutbah, pelatihan, tarbiyah atau nasihat, betul? Adil nasihat, agama itu nasihat. Terus tanamkan, berikan, informasikan. Nanti akan muncul kecerdasannya. Betul? Ini bayangkan, kalau tisu ini saya masukkan ke air, basah kan? Ketika basah saya beri api korek gas, jelas mudah terbakar atau susah? Kenapa? Karena ada air yang mengaliri api untuk membakar tisu. Betul? Tefami. Walaupun tisu ini basah, susah dibakar oleh api korek gas, tapi sifat fitrah tisu mudah terbakar masih kan? Kenapa sulit? Karena terlalu oleh air. Artinya sejelek-jelek orang, sebodoh-bodohnya anak, sekafir-kafirnya manusia, masih punya potensi baik pada jiwanya enggak? Masih? Kenapa enggak muncul? Karena tertutup oleh air. Itu kan tisu. Kalau hati manusia tertutup oleh apa? Kemalasan, kesombongan, termasuk oleh kebodohan, maka perlu dibongkar. Wakul ja'al haqqu wa zaqal batil. Inal batila kana zahuq. Hadirkan terus yang hak, yang batil pasti siapa? Karena yang batil pasti akan siapa? Paham ya? Maka jangan pernah bosan mendidik anak, didik diri, jangan pernah kecewa kalau terjadi kesalahan. Itu peluang-peluang kita untuk berpahala, mendidiknya, mengingatkan, betul? Nah, baik sekalian. Nah, sebenarnya akan menarik contoh aja ilustrasi ya. Kalau ini ada ayatnya, ada hadisnya, maka anak itu akan tergantung siapa? Orang tuanya, tergantung mendidiknya. Kalau di sekolah ya tergantung gurunya. Karena teori itu yang kami yakini, di sekolah itu tidak ada anak yang bodoh. Yang ada adalah guru yang kurang mengajar dengan baik. Setuju Bapak Ibu? Ya wong tua.
Iya dong. Di rumah Bapak Ibu tadi tidak ada anak yang nakal. Yang ada adalah orang tua yang kurang didik dengan baik. Setuju? Ya itu mestinya. Nah, tapi ilustrasi yang lain Bapak Ibu ya. Nah, orang itu mestinya sehat atau sakit? Anak itu mestinya taat atau maksiat? Kalau maksiat berbuat jelek karena dia ditutupi kan. Orang itu mestinya sakit atau sehat? Sehat. Tapi kalau sakit ada sumbatan di dalam aliran darahnya. Itu dari tulang punggung. Ya. Jadi setiap organ tubuh kita itu ada titik-titik penyebab aliran darah yang normal. Dia tidak ada darah. Ya, kalau bisa dilihat, dia ada darah. Aliran darah itu membawa satu nutrisi, ya, oksigen di antaranya. Tapi kalau ada sumbatan, namanya plak, ya, ini lemah. Lemah itu bagus dari makanan. Apapun yang kita makan jadi lemah, baik karbohidrat, baik protein, gula, dan sebagainya jadi lemah. Kalau dia terus membesar lemah ini teorinya, dia akan jeblok bahasa Jawa. Ya, apa bahasa Indonesia jeblok? Nah, akan menutupi aliran darah. Bayangkan kalau sini kepala, aliran darah nggak menuju kepala tersumbat, oksigen yang masuk, terjadi apa? Stroke, vertigo, pusing, migrain, betul? Nah, terus gimana cara menghilangkan lemak tadi? Kalau teorinya dia baik. Nah, kalau jantungnya koroner ketutup, lebih diselam, betul? Nah, dan seterusnya. Nah, dan teori yang sederhana. Panjenengan dulu pas kecil pernah tidak bapak ini. Ya, kalau ketemu titik yang enak atau sakit, koroner apa terus? Koroner, betul. Nah, ini teori. Ya, sudah itu aja. Ibarat pipa, mestinya kalau airnya lewat normal, betul? Kalau ada lumutnya tersumbat kan? Aliran airnya lancar kan? Enggak. Tekniknya apa? Nah, tidak saja dari ujungnya, diduduk-duduk, ya duduk-duduk. Nah, kalau dari tidak. Nah, ada air itu jalan. Maka yang rontok itu yang ikut air. Ya. Nanti keluar di ujung selang itu, ya lumut-lumut itu kotoran dari dalamnya itu. Ya. Nah, ini yang mestinya kita fahamkan hari ini. Ya. Sumbatan pada pikiran, pada hati itu harus ditutupi. Apa istilahnya? Ditutup itu, di shock terapi, dididik, difahamkan dengan ayat-ayat tadi. Tahu ya? Nah, nanti akan lancar. Nah, sehingga ketika sudah lancar selesai urusan. Nah, maka dalam teori ini bahwa kecerdasan hati adalah terus saja masuki kebaikan. Tadi loh teori. Waktu jahat aku masa korban. Kina batila karena jauh. Terus ada yang hak. Terus ini informasi di otak kita anak ini, ya pikiran itu. Dari Rasul tadi sampaikan tergantung asupan, betul? Nah, baik jeleknya tergantung otaknya, tergantung pikirannya, tergantung mindsetnya, tergantung asupannya. Maka terus kita berusaha untuk menghadirkan kebaikan, nilai-nilai kebenaran Islam ini, sehingga orang akhirnya betul-betul menyatu dengan kehendaknya, kehendak Allah. Berkata, ada waktunya dibatasi sampai jam, sudah cukup. Ya, saya nggak tahu kalau mungkin bisa berbincang, ada curhatan atau pertanyaan. Oke, nah, monggo kalau ada yang mau ditanyakan barangkali. Ya mungkin pengalaman saja, karena usia saya itu tadi nggak dikenali. Usia saya sudah 61 lebih. Nah, anak saya 6. Kalau izinkan, ya anak pertama sebenarnya namanya dekat sini saya, di Tempel, ya Mas Andi, ada yang tahu, ya istri Andi itu anak saya pertama, dia dokter di rumah sakit Gracia, ini bukan pasien ya, Gracia itu rumah sakit jiwa. Nah, anak kedua saya kalau izinkan jadi apoteker tapi di bawah suaminya ke Lubuk Linggau. Anak ketiga itu dokter dosen muda di UII. Ya, 4
dosen IPI akuntansi, ya, istrinya juga dokter. Yang keempat itu baru lulus dari S1 kedokteran UGM. Yang keenam itu baru lulus dari manajemen IPI. Alhamdulillah Allah izinkan anak-anak dalam lindungan Allah gitu ya. Oke. Semuanya dari TK, SD, SMP, IT. Nah, SMA-nya mereka banyak pilihan. Karena anak saya yang pertama lahir itu dulu belum semaju sekarang sekolah IT. Nah, sekolahnya ada yang ada yang enggak. Kemudian mulai ya. Baik, kalau ada pertanyaan atau cukup ya? Alhamdulillah. Semoga Allah beri hidayah pada kita untuk memahami kehidupan ini, menjadikan anak-anak keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa aslih lana insana lil muslimina alladziina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw sabar. Bila sabihat astagfirullah khairat itu dua taqwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.